Baik sahabat, informasi pertama datang dari Sidoarjo. Meski molor dari jadwal, Pilkades Prasung akhirnya bisa dilaksanakan secara aman, tertib, dan lancar. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, memantau jalannya pemungutan suara pemilihan kepala desa Pilkades Desa Prasung, Kecamatan Buduran pada Minggu 28 November. Ada 9 TPS yang disediakan pihak penyelenggara sebagai penentuan kepala desa pilihan warga Desa Prasung. Untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkades Prasung, Polresta Sidoarjo dan jajaran samping terjunkan kurang lebih 500 personel. Selain itu, Polresta Sidoarjo juga menyediakan mobil gerai vaksinasi keliling pedesaan lengkap beserta tenaga kesehatannya. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Pilkades Prasung berjalan aman dan kondusif, mulai dari menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketiga calon kepala desa, penempatan personil hingga layanan vaksinasi. Ya, hari ini seperti kita ketahui kita melaksanakan Pilkades di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan Pilkades tersebut, kami juga mengadakan kegiatan vaksinasi, terutama kepada masyarakat di Desa Prasung yang belum melaksanakan vaksinasi. Silakan bisa datang ke gerai vaksinasi yang ada di Desa Prasung. Di sini kami tempatkan ada 2 mobil pedesaan yang ditempatkan di TPS 2 dan TPS 4. Jadi harapannya masyarakat di Desa Prasung yang belum vaksinasi, baik itu dosis pertama ataupun dosis kedua, bisa melaksanakan vaksinasi. Sementara itu, Yusuf Suhaimi, warga Prasung, berikan apresiasinya terhadap Polresta Sidoarjo saat digelarnya Pilkades Prasung juga sediakan vaksinasi COVID-19 bagi warga setempat. Pada hari ini, kebetulan di desa kami berhajatan Pilkades, seiring itu Kapolres Sidoarjo juga mengadakan vaksinasi untuk masyarakat Prasung, di mana akan menggunakan masyarakat Prasung satu maupun kedua secara langsung dan dekat dengan masyarakat langsung. Dan terima kasih atas support dari Polres Sidoarjo untuk menggunakan vaksin kepada masyarakat Desa Prasung. Sahabat, Pilkades Prasung sebelumnya sempat tertunda yang seharusnya berlangsung pada 20 Desember 2020. Tapi saat tahapan pendaftaran calon kepala desa, satu di antara calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia. Akibatnya yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya. Hingga akhirnya bisa diselenggarakan pada 28 November 2021 dengan 3 peserta calon kepala desa Prasung dalam Pilkades yang diikuti sekitar kurang lebih 3.600 pemilih. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi Pilkades Prasung. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Menjelang libur Nataru, Dinkes Pamekasan tetap patuhi prokes dan ikut vaksinasi. Berikut laporan dari Kholik Maulidi dan Audia Clarissa Ralita FM Pamekasan. Upaya menekan pencegahan pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama dengan mematuhi protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pemerintah. Dr. Ahmad Marzuki, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, kepada Realita FM mengatakan pihaknya merujuk pada peraturan pemerintah pusat yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sesuai dengan aturan PPKM level 3 telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri melalui instruksi Menteri Dalam Negeri atau Imendagri terbaru tertuang dalam Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan diberlakukan mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2, akan menerapkan aturan PPKM level 3. Sebetulnya aturan tetap ada, kita yang pasti tetap harus jaga protokol kesehatan. Gimana caranya
supaya pada saat liburan kita tetap akan bebas dari pandemi, tidak akan menambah kasus-kasus baru, sehingga protokol kesehatan harus tetap jalan. Ya, kita mengikuti peraturan pemerintah yang diberlakukan. Prinsipnya untuk saya orang kesehatan, termasuk tim-tim dinas kesehatan dari Pamekasan, tetap mengharapkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Himbauan ya masyarakat tetap melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity, karena bagaimanapun juga herd immunity adalah untuk masyarakat itu sendiri, untuk masyarakat sekitar itu sendiri, bukan untuk masyarakat di lokasi lain. Reporter Realita FM Holik Maulidi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Holik Maulidi dan Audia Clarissa dari Realita FM Pamekasan terkait Dinkes Pamekasan tetap patuhi prokes menjelang libur Nataru. Informasi selanjutnya, sahabat, Milad Muhammadiyah ke-109 gelar vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun. Berikut laporan dari Amanda dan Rama Permana, Suara Madiun. Vaksinasi di Kota Madiun sudah melewati 100%. Biarpun begitu, vaksinasi terus berlanjut. Tidak hanya dari pemerintah Kota Madiun, vaksinasi juga dilakukan di instansi kepolisian melalui Giat Milad Muhammadiyah ke-108. Setidaknya ada 500 dosis vaksinasi yang dilakukan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah. Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk meninjau vaksinasi sekaligus video conference dengan Kapolri terkait vaksinasi tersebut. Giat vaksinasi tersebut memfasilitasi untuk dosis pertama maupun dosis kedua yang memang sudah ada jadwalnya. Wali Kota menyebut vaksinasi penting dalam upaya pengendalian COVID-19. Apalagi Kota Madiun berada di level 1 PPKM. Artinya, banyak kelonggaran-kelonggaran aktivitas di masyarakat. Selain itu, Kota Madiun merupakan daerah jujukan. Ada banyak masyarakat luar yang masuk ke Kota Madiun. Selain giat vaksinasi, perayaan Milad ke-108 Muhammadiyah di Kota Madiun berlangsung religius namun menyehatkan. Bagaimana tidak, peringatan diwarnai tablik akbar sekaligus goes bersama pada Minggu 28 November 2021. Wali Kota Madiun Maidi yang turut dalam kegiatan memberikan apresiasi sekaligus selamat kepada Muhammadiyah Kota Madiun. Di sela waktu bersepeda, Wali Kota juga meresmikan Gedung Kiai Haji A.R. Fahrudin, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Kota Madiun. Gedung anyar tersebut diharap semakin melengkapi fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. Apalagi Muhammadiyah memang berperan cukup besar dalam pendidikan. Muhammadiyah banyak melahirkan sekolah-sekolah berbasis Islami di tanah air. Gini, Muhammadiyah itu usianya tua, tapi penampilannya muda. Artinya tanggap apapun situasi pada saat ini. Contohnya, saya terima kasih sekali ngerem COVID. Muhammadiyah ikut bantu sembako kepada orang yang kena dampak COVID, kegiatannya dia di Okan dan sebagainya, ini luar biasa. Sehingga dengan seperti itu program-program pemerintah itu selalu didukung. Nah, hal-hal seperti ini kalau dalam ulang tahun ini nanti tadi kegiatannya juga memberikan pada orang-orang yang kurang beruntung, sembako luar biasa. Dan saya terima kasih sekali, mudah-mudahan organisasi-organisasi yang lain di Kota Madiun itu jika ikut ngerem COVID, ngegas ekonomi, bagi yang kekurangan kita bantu, bagi yang lebih adalah masyarakat. Ini yang kita lakukan. Amanda, Rama Permana, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun terkait informasi Milad Muhammadiyah ke-109 gelar vaksinasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Buka musyawarah APD, Wakil Bupati Blitar berharap ke depannya semakin inovatif. Berikut laporan dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso berharap keanggotaan Asosiasi Pemerintah Desa atau APD Kabupaten Blitar kedepannya semakin inovatif. Hal itu diungkapkan usai membuka musyawarah APD di Kampung Coklat Kademangan pada Selasa 30 November 2021. Wabub Rahmat mengatakan adanya musyawarah APD ini kedepannya bisa muncul inovasi atau terobosan baru yang bisa mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dana desa dan anggaran dana desa diharapkan pula menjadi spirit untuk membangun desa, sehingga sangat penting membangun pemerintah desa yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Harapannya mendapatkan ide-ide yang baik, mendapatkan pimpinan yang baik juga, yang amanah gitu, yang inovasi juga untuk kemajuan masyarakat desa. Intinya
Ia berharap setiap desa terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya alam maupun non-alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wabub menambahkan berdasarkan informasi yang diterima, hasil musyawarah APD telah ditetapkan bahwa Tri Haryono, Kepala Desa Sanankulon sebagai Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia PAPDESI Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar atas informasi Wakil Bupati Blitar yang membuka musyawarah APD. Sebagai penutup, sahabat, informasi UMK 2022 masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara. Gubernur Jawa Timur, Jatim, Khofifah Indar Parawansa belum menandatangani penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK tahun 2022. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sekdaprov Jatim, Heru Cahyono, saat menemui masa buruh yang selama 5 hari berturut-turut menggelar aksi menuntut kenaikan UMK di depan Gedung Negara Gerahadi memastikan penetapan akan diumumkan hari ini juga sebelum pukul 24.00 WIB. Menurutnya, hingga malam ini masih dilakukan rapat bersama Dewan Pengupahan untuk mengakomodasi tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMK di tiap kabupaten kota wilayah Jatim. Karena Ibu Gubernur hari ini masih usulan kenaikan upah minimum kabupaten kota pada dasarnya diakomodir. Yang kedua, usulan tentang upah unggulan sebagai yang mana disampaikan oleh Bupati Wali Kota untuk menjadi pertimbangan Gubernur. Yang ketiga, usulan tentang upah kesepakatan sebagaimana jalan keluar untuk usaha yang kurang mampu sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Bupati Wali Kota juga akan dipertimbangkan. Yang keempat, formula dan besaran kenaikan upah dimaksud dalam poin 1, 2, 3 dibahas bersama Dewan Pengupahan dan unsur serikat pekerja. Sebelumnya, Pemprov Jatim telah menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2022 sebesar Rp1.891.567,12 naik 1,22% atau sebesar Rp22,8 dibanding tahun 2021. Besaran UMP tersebut ditetapkan Gubernur Khofifah dengan mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di wilayah Jatim. Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Hanif Nasrullah dari Kantor Berita Antara terkait informasi UMK 2022 masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Ya, sahabat, informasi tadi sekaligus menutup Jatim News Today edisi Rabu 1 Desember 2021. Terima kasih kepada seluruh LPPL yang sudah menyiarkan Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradaya Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purobaya Madiun, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Sofira pamit, terima kasih, sampai jumpa.